Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, saat ini, Bai Ruoshan tidak langsung menanggapi perkataan Chu Feng. Sebagai gantinya, dia pertama kali melirik ke sekeliling mereka. Setelah menemukan bahwa tidak ada seorang pun di dekat mereka, dia barulah berkata, "Matamu sangat istimewa. Itu bahkan lebih kuat daripada metode penyelidikan aku. Selama kamu memutuskan untuk mencarinya dengan sepenuh hati, dan tidak memiliki terlalu banyak nasib buruk, maka bendera komandan tahun ini pasti akan menjadi milikmu," ucap Bai Ruoshan. Pada saat ini, Chu Feng hanya terdiam. Meskipun mata surgawinya sangat tajam, itu karena dia telah melatihnya ke keadaan di mana orang lain akan merasa sangat sulit untuk mendeteksinya. Namun meski begitu, Bai Ruoshan adalah satu-satunya orang yang berhasil mendeteksinya. Ini benar-benar agak mengejutkan bagi Chu Feng. "Ayo pergi. Aku tidak akan memperebutkan bendera komandan kamu. Namun jika memungkinkan, aku berharap bahwa setelah kamu menemukan bendera komandan, kamu dapat membantu aku menemukan bendera umum." Tiba-tiba Bai Ruoshan berkata dengan nada meminta. "Wah, ternyata kamu benar-benar ingin bantuanku. Ini benar-benar peristiwa yang langka," seru Chu Feng. Pada saat ini, ekspresi terkejut di wajah Chu Feng menjadi lebih jelas. "Aku berdiri di garis start yang sama denganmu sekarang. Aku juga berharap bisa lebih dulu dibandingkan dengan yang lain. Meskipun 100 poin prestasi itu mungkin tidak terlalu berarti, tapi daripada membiarkan orang lain mendapatkannya, maka lebih baik bagi aku untuk mendapatkannya sendiri. Karena itulah, aku bertekad untuk mendapatkan bendera umum. Karena kekuatan tambahan yang kita miliki berada dalam aliansi, kamu seharusnya membantu aku," ucap Bai Ruoshan sambil memandang Chu Feng dengan ekspresi yang sangat serius, dan menggunakan sepasang matanya yang indah. "Aliansi ya, apakah kamu benar-benar menggunakannya sebagai pembenaran?" balas Chu Feng sambil menunjukkan wajah yang tidak berdaya. Itu karena, dia merasa telah dikalahkan oleh Bai Ruoshan. Dengan betapa seriusnya ekspresi dan kata-katanya, dia benar-benar tidak punya alasan untuk menolaknya. Namun, sebuah pikiran muncul di benaknya. Chu Feng pun tertawa nakal dan berkata, "Aku memiliki dua permintaan. Selama kamu bisa menyetujui salah satu dari mereka, aku akan membantu kamu," ucap Chu Feng. "Permintaan apa itu?" tanya Bai Ruoshan. Chu Feng tidak segera menjawabnya. Sebagai gantinya, dia menunjukkan senyum tak tahu malu, dan berkata dengan nada yang sangat vulgar, "Biarkan aku mencium bibir kecilmu," ucapnya. "Kamu, dasar tidak tahu malu," balas Bai Ruoshan. Mendengar kata-kata itu, pipi Bai Ruoshan langsung memerah. Pada saat yang sama, kemarahan memenuhi matanya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia melambaikan lengan bajunya dan melanjutkan untuk pergi. Jika ada orang lain selain Chu Feng yang mengatakan kata-kata ini padanya, dia pasti sudah memberikan orang itu dua tamparan besar ke wajahnya. Bahkan jika dia tidak membunuh orang itu, dia akan membuat orang itu lumpuh. Bagi seorang wanita seperti Bai Ruoshan, yang paling tidak tahan adalah pelecehan semacam ini. Hahaha, melihat adegan ini, Chu Feng mulai tertawa. Sebenarnya, Chu Feng tahu sebelumnya bahwa Bai Ruoshan akan menolaknya. Setelah berinteraksi dengannya selama beberapa bulan sebelumnya, Chu Feng sudah mengetahui bahwa temperamen Bai Ruoshan tidak hanya sedingin es, tapi dia juga seorang gadis yang bertekad menjaga dirinya untuk tetap murni. Permintaan seperti yang dia buat, pasti akan ditolak oleh Bai Ruoshan. Selanjutnya, itu juga akan membuatnya marah. Namun, meskipun dia sudah mengantisipasi hasilnya, dia masih merasa sangat menyenangkan untuk menyaksikan reaksi keras Bai Ruoshan ini. Karena bagaimanapun, ini hanya permintaan darinya, dan dia sebenarnya tidak melakukan apa-apa. Namun, itu saja sudah membuat Bai Ruoshan marah. Itu berarti, Bai Ruoshan ini benar-benar gadis yang sangat murni. Namun, mengapa meskipun dia tahu ini akan terjadi, Chu Feng masih memutuskan untuk melakukannya?
Sebenarnya ini semua jebakan yang dibuat oleh Chu Feng, sehingga Bai Ruoshan akan menyetujui permintaan keduanya. Oleh karena itulah, Chu Feng buru-buru menyusul Bai Ruoshan dan berkata, "Tidak apa-apa bagi kamu untuk menolak permintaan itu, aku masih memiliki permintaan kedua." "Hei, aku tidak ingin berbicara denganmu," ucap Chu Feng. Tapi sayangnya, Bai Ruoshan benar-benar marah. Pada saat ini, kemerahan wajahnya mulai surut. Namun, ekspresi marah itu masih belum diturunkan sedikit pun. "Dalam hal ini, apakah kamu tidak ingin mendapatkan bendera umum dan mendapatkan head start di titik awal?" tanya Chu Feng sambil tersenyum berseri-seri. "Tidak perlu. Bahkan tanpa kamu, aku masih bisa mendapatkan bendera umum. Siapa yang tahu, mungkin aku bahkan bisa mendapatkan bendera komandan," kata Bai Ruoshan sambil menggertakkan giginya karena marah. "Yo, kenapa kamu tiba-tiba menjadi percaya diri seperti ini? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu akan dapat menemukannya?" Dari tempat aku berdiri, tampaknya ketiga murid dari 3 hutan Qianwood, dan juga Yuan King dari Biara Orion, mereka semua tidak mudah dihadapi, kata Chu Feng. Ketika Wang Yan dan yang lainnya telah memeriksa Chu Feng, itu wajar bagi Chu Feng dan mereka yang bersamanya telah memeriksa Wang Yan dan yang lainnya juga. Mereka tahu tentang identitas Wang Yan, dan juga kekuatan yang lainnya. Sebenarnya alasan mengapa Bai Ruoshan meminta bantuan Chu Feng adalah, itu karena keberadaan mereka. Bagaimanapun juga, karena hutan batu ini begitu besar, kekuatan akan memainkan perannya dalam menemukan sebuah bendera. Sedangkan untuk bagian lainnya, itu akan menjadi keberuntungan. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan absolut dan keberuntungan surgawi, mereka mungkin benar-benar kehilangan kesempatan yang baik, dan mendapatkan bendera yang diperoleh orang lain. Namun, Bai Ruoshan terus mengabaikan Chu Feng dan melanjutkan untuk melakukan pencarian. Orang bisa mengatakan bahwa, dia benar-benar marah oleh Chu Feng. Namun bagi Chu Feng, penampilan Bai Ruoshan yang marah ini agak jarang dan menarik. Karena bagaimanapun, tidak peduli bagaimana seseorang memandangi kecantikannya, dia tetaplah seorang kecantikan. Dengan demikian, Chu Feng tidak mau menyerah, dan mengeluarkan sesuatu yang tak tahu malu yang hanya akan dia gunakan pada wanita cantik. Dia menyusul Bai Ruoshan lagi dan berkata, "Permintaan kedua aku jauh lebih sederhana. Kamu hanya perlu memberitahu aku nama ibumu," ucap Chu Feng. "Apa?" seru Bai Ruoshan. Mendengar kata-kata itu, Bai Ruoshan segera terkejut. Dia pun menghentikan langkahnya, dan menatap Chu Feng dengan ekspresi bingung. "Kenapa kamu ingin tahu nama ibuku? Tidak ada seorang pun yang tahu tentang nama ibumu, dan itu menjadikannya sebuah misteri. Karena sangat misterius, aku juga ingin tahu tentang hal itu. Namun, jika kamu benar-benar tidak bisa memberitahuku, maka kamu bisa berpura-pura bahwa aku belum menyebutkan dua tuntutanku ini. Dengan hubungan kami, aku benar-benar akan membantu kamu tanpa syarat apapun. Kata-kata yang aku ucapkan sebelumnya, kamu hanya bisa berpikir bahwa aku hanyalah bercanda," kata Chu Feng sambil tersenyum. Nama ibuku adalah Bai Suyan. Jangan beritahu orang lain tentang itu. Dan juga, jangan beritahu siapapun bahwa akulah yang memberitahu kamu namanya. Bahkan jika ibuku bertanya tentang hal itu, kamu tidak boleh memberitahunya." Bai Ruoshan mengatakan kata-kata ini kepada Chu Feng melalui transmisi suara. Setelah dia selesai mengatakannya, dia melanjutkan untuk terus maju. "Oh, jadi dia juga bermarga Bai. Mungkinkah Bai Ruoshan mengikuti nama ibunya?" gumam Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng mulai merenung. Alasan mengapa dia bertanya kepada Bai Ruoshan tentang nama ibunya adalah, itu dikarenakan dia merasakan bahwa Bai Ruoshan dan ibunya adalah orang-orang yang luar biasa, dan karena itulah dia ingin tahu lebih banyak tentang ibu dan anak ini. Namun, dia hanya merenung sejenak sebelum mengejar Bai Ruoshan. Dengan ekspresi yang sangat serius, dia berkata pada Bai Ruoshan, "Ada sesuatu yang harus aku katakan padamu," ucapnya. "Apa itu?" Melihat ini, Bai Ruoshan buru-buru bertanya. "Nama ibumu terdengar lebih baik dari namamu." Chu Feng membuka mulutnya, dan berbicara dengan tawa nakal.
Sepertinya ada yang salah dengan kepalamu, balas Bai Ruoshan sambil menatap Chu Feng. Ekspresi ketidaksenangan yang semula hilang dari wajahnya, kini kembali muncul ke wajahnya sekali lagi. Dia tahu bahwa dia sedang dipermainkan oleh Chu Feng. Dalam hal ini, izinkan aku memberi tahu kamu hal lain, kata Chu Feng. Aku tidak akan mendengarkannya, balas Bai Ruoshan sambil meningkatkan kecepatannya. Adapun dengan Chu Feng, dia mengejarnya dan berkata, namun meski begitu, kamu jauh lebih cantik dari ibumu, ucapnya. Mendengar gombalan itu Bai Ruoshan melirik Chu Feng, dan dia pun tidak menanggapinya dan terus maju. Namun, ekspresinya menjadi sedikit lebih baik. Melihat itu, Chu Feng terus mengejarnya. Dengan senyum berseri-seri, dia masih berkata, sungguh, bahkan selama masa ketika kecantikan ibumu adalah yang terbaik, dia pasti akan kalah dengan dirimu saat ini, ucap Chu Feng. Cih, tidak masuk akal, balas Bai Ruoshan sambil memberi Chu Feng lirikan dari samping. Namun, ekspresi kesal dan tidak senang di wajahnya benar-benar hilang sekarang. Kekesalan itu telah hilang sangat banyak, sehingga tatapannya tampak menjadi lebih lembut beberapa kali. Wanita adalah makhluk seperti itu. Terlepas dari apakah mereka cantik atau jelek, mereka berharap orang lain akan memuji mereka. Tentu saja, seseorang juga harus mempertimbangkan siapa saja orang yang mengucapkan kata-kata itu. Bagi sebagian orang, pujian mereka hanya akan membuat wanita muak dengannya. Namun bagi sebagian orang lainnya, pujian mereka akan membuat seorang wanita meledak dengan gembira. Adapun Chu Feng, dia jelas-jelas merupakan karakter yang terakhir, yang dapat memuji wanita hingga meledak karena gembira. Bas-bas. Tepat pada saat ini, ruang di sekitarnya tiba-tiba mulai bergetar hebat. Riak yang kuat dengan cepat menyerbu ke arah mereka berdua dari arah belakang. Pada saat ini, baik Chu Feng maupun Bai Ruoshan menghentikan langkah mereka berdua, dan menoleh ke belakang untuk melihatnya. Mereka menemukan 4 siluet terbang di langit, dan itu dengan kekuatan penindasan yang kuat. Dalam sekejap mata, keempat orang itu berhenti di depan mereka. Keempat orang ini adalah kandidat terpanas untuk mendapatkan bendera komandan dalam kontes komandan ini. Wang Yan, Jiang Hao, Huang Juan dan juga Yuan Qing. Pada saat ini, mata Wang Yan, Jiang Hao, Yuan Qing, dan bahkan Huang Juan menjadi bersinar. Itu karena pada jarak yang begitu dekat, keindahan Bai Ruoshan tampak lebih sempurna dan menyilaukan, dan itu membuat pria serta wanita terasa memalukan. Aku Wang Yan, bolehkah aku tahu nama kamu, Nona yang cantik, ucap Wang Yan. Pada saat ini, mata Wang Yan bersinar seperti serigala yang melihat seekor domba. Tidak dapat menahan diri, dia bahkan diam-diam menelan seteguk air liur. Orang bisa melihat betapa terpesonanya dia oleh kecantikan Bai Ruoshan. Namun sementara dia sedang terpesona, tapi dia tidak mengungkapkannya secara berlebihan. Sebagai gantinya, dia menangkupkan tangannya dan menyapa Bai Ruoshan dengan hormat, dan menunjukkan dirinya sebagai pria yang anggun dan jujur. Apakah kamu sedang berpura-pura? Bukankah kamu sudah tahu bahwa nama Nona Bai adalah Bai Ruoshan? Untuk bertanya saat kamu sudah tahu jawabannya, bukankah kamu agak tidak tahu malu? Ucap Jiang Hao. Wang Yan tidak pernah menyangka, setelah mengajukan pertanyaan itu, Jiang Hao akan menonjol dan memarahinya untuk mendapatkan kesan yang baik tentang Bai Ruoshan. Sementara itu, dia juga menyerang saingan cintanya. Pada saat ini, Wang Yan hanya tertegun. Tidak peduli apa, dia dan Jiang Hao sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Jika dilihat di permukaan, mereka berdua bersaudara dengan hubungan yang sangat baik. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Jiang Hao akan menjadi orang gila dan menempatkan seorang wanita di atas saudaranya. Tidak hanya dia tidak membantunya, dia benar-benar mengekspos dan menyerangnya di hadapan Bai Ruoshan. Ini benar-benar membuat Wang Yan lengah, dan juga mengisi perutnya dengan kebencian. Jika bukan karena faktanya bahwa Wang Yan memiliki kultivasi yang cukup mendalam, maka dia kemungkinan besar sudah memuntahkan seteguk darah, dan akan sangat marah sampai mati oleh perilaku Jiang Hao barusan.
Adapun Jiang Hao, dia tidak memiliki simpati sedikit pun untuk Wang Yan yang ditempatkan dalam keadaan memalukan dan terhina. Dia benar-benar mengabaikan hubungan saudara mereka, dan buru-buru mengambil kesempatan yang menentukan, itu untuk menangkuk tinjunya dengan hormat untuk menyambut Bai Ruoshan. Setelah memberi hormat, dia pun berkata, "Senang bertemu dengan kamu, Nona Bai. Nama aku Jiang Hao. Bisa dikatakan ini adalah tempat yang sangat luas. Bagi kita untuk dapat bertemu satu sama lain di tempat ini, itu pasti adalah takdir," ucap Jiang Hao. "Takdir Palalu Peyang. Jelas-jelas kamu telah mengikuti mereka sepanjang waktu, dan kemudian meminta murid-murid dari Sekte Kenaikan untuk berbalik arah, dan mengejar ketinggalan Nona Bai. Pada saat ini, saatnya untuk membalas dendam akhirnya tiba bagi Wang Yan. Dengan kesadaran membalas balik pada dia yang menolak menjunjung tinggi persaudaraan, dia pun dengan berani mengungkapkan kejahatan Jiang Hao. Wang Yan, kamu, apa yang memberimu hak untuk mengatakan itu tentang aku? Apakah kamu tidak sama? Kalau tidak, bagaimana kamu bisa mengejar Nona Bai? Bantah Jiang Hao dengan marah. Memang benar kalau aku telah mengikutinya. Namun, aku melakukannya dengan adil dan jujur, secara terbuka dan terhormat. Dan itu tidak seperti kamu. Kamu telah dengan jelas mengikuti Nona Bai secara diam-diam, namun kamu tanpa malu-malu menyatakannya sebagai takdir. Omong kosong macam apa itu? Kamu benar-benar tidak malu. Wang Yan membuka mulutnya yang besar, dan seolah-olah dia meludahkan seteguk dahak ke wajah Jiang Hao. Sebelumnya, Jiang Hao telah membuatnya malu. Tapi sekarang, dia akan mengembalikan semuanya dengan penuh minat. Sialan, Wang Yan, kamu benar-benar siakan. Saat dahak atau penghinaan itu terbang dari mulut Wang Yan, jika Jiang Hao tidak memiliki kecepatan reaksi yang cepat dan menghindar dalam waktu, dahak itu akan mendarat langsung di wajahnya. Dan ini menyebabkan Jiang Hao menjadi marah. Dia mengulurkan telapak tangannya, dan kemudian meraih ke arah Wang Yan. Jika dilihat, dia ingin melawannya. Adapun dengan Wang Yan, dia tidak mau kalah juga. Kedua saudara ini selama bertahun-tahun, sebenarnya mereka akan saling bertarung demi seorang wanita. Hai, saudari junior Bai, aku benar-benar minta maaf atas rasa malu ini. Temperamen kedua kakak lelaki aku ini agak lucu. Aku benar-benar berharap kamu tidak tersinggung. Sebenarnya, alasan kita datang ke sini adalah, itu karena tidak ada niat lain selain mencoba untuk mengenal adik junior Bai, karena kita semua akan menjadi murid Gunung Qianwu. Tepat ketika Jiang Hao dan Wang Yan bertengkar satu sama lain, Yuan King mengambil kesempatan terbaik itu, dan dengan sopan berbicara kepada Bai Ruoshan. Pandangan Bai Ruoshan pada awalnya tertarik oleh Wang Yan dan Jiang Hao yang saling bertarung. Namun setelah mendengar apa yang dikatakan Yuan King, pandangannya beralih padanya. Melihat Bai Ruoshan menatapnya, Yuan King segera merasa pikirannya menjadi lebih jernih. Dia buru-buru menyapanya dengan penampilan yang halus dan sopan. Aku Yuan King, dengan senang hati bertemu dengan adik perempuan Bai. Huang Juan yang berada di sebelah Yuan King terkejut dengan tindakannya ini. Adapun Wang Yan dan Jiang Hao yang sedang bertengkar, mereka berdua juga terpana sikap oleh Yuan King. Mereka semua menyadari, bahwa mereka telah meremehkannya. Dari tindakan yang Yuan King lakukan sebelumnya, mereka semua bisa mengatakan bahwa dia memiliki beberapa keterampilan dalam hal menaklukkan gadis. Selain itu, keahliannya berkali-kali lebih unggul daripada Wang Yan dan juga Jiang Hao. Sebenarnya, baik Wang Yan maupun Jiang Hao tidak memiliki keterampilan sama sekali. Mereka mengandalkan fakta bahwa mereka adalah jenius. Dengan banyak gadis yang ingin bersama mereka, mereka hanya perlu mengatakan satu kata kepada seorang gadis untuk tidur dengan mereka. Bahkan sama sekali tidak perlu bagi mereka untuk menggunakan keterampilan apapun, dalam hal merayu seorang gadis. Karena itulah, mereka tidak tahu apa yang diperlukan untuk menerima kesukaan seorang gadis. Namun setelah melihat tindakan Yuan King, mereka segera menyadari bahwa Yuan King pastilah ahli dalam hal perempuan, yang juga orang yang benar-benar tidak bermoral dan tercela.
Namun tepat pada saat ini, ketika semua orang merasa bahwa Yuan King akan mendapatkan kesan baik dari Bai Ruoshan, adegan yang mengejutkan segera terjadi. Rasa dingin sedingin es tiba-tiba muncul di mata Bai Ruoshan. Dengan ekspresi jijik dan muak, dia melirik Yuan King dan berbalik untuk pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Persetan, apa artinya dia berbalik pergi? Inilah yang dimaksudkan untuk disuruh keluar. Ada wanita yang berpura-pura bangga, dan menyamarkan diri mereka sebagai dewi yang tidak dapat diganggu-gugat di hadapan pria biasa. Dan bahkan memandang rendah mereka dengan jijik. Namun di hadapan pria dengan kekuatan, identitas asli mereka akan terungkap sepenuhnya. Tetapi untuk Bai Ruoshan, dia benar-benar berbeda. Bagi pria biasa, dia akan bersikap sangat dingin terhadap mereka, dan juga memberikan sensasi jarak yang sangat jauh di antara mereka. Namun ketika berhadapan oleh pria dengan kekuatannya, Bai Ruoshan tidak hanya akan mengubah sikapnya terhadap mereka, dan dia malah akan menjadi lebih dingin. Ini adalah sesuatu yang bisa dikatakan dari sikapnya terhadap Yuan King, Wang Yan, dan juga Jiang Hao. Saat dia menyaksikan Bai Ruoshan berbalik dan pergi, Chu Feng benar merasa terhormat. Pada saat ini dia benar-benar menyadarinya, betapa pantasnya sukacita bagi dirinya untuk dapat berkomunikasi dengannya dalam jarak sedekat itu. Meskipun tidak bisa dikatakan bahwa dia dan Bai Ruoshan akrab satu sama lain, tapi paling tidak, dia bisa berbicara dan tertawa dengan Bai Ruoshan sudah merupakan langkah awal yang bagus. Namun untuk Yuan King dan yang lainnya, mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan Bai Ruoshan. Setelah membandingkan dirinya dengan mereka, Chu Feng segera merasa bahwa dia telah diberkati. Sementara Chu Feng merasa diberkati, Yuan King, Wang Yan, dan juga Jiang Hao, mereka semua terpana. Mereka merasakan kekalahan yang dalam, dan seolah-olah mereka telah ditendang ke dalam jurang tak terbatas. Situasi macam apa ini? Nama-nama mereka yang dikenal di seluruh domain Qianwu, itu sudah menyebabkan banyak wanita tunduk pada para jenius ini. Untuk mendapatkan kesan yang baik dari Bai Ruoshan, mereka bahkan telah memulai pertempuran di antara saudara. Namun, reaksi macam apa yang diberikan Bai Ruoshan ini kepada mereka? Dia bahkan tidak peduli untuk memperhatikan mereka, dan kemudian pergi. Ini benar-benar terlalu mengejutkan mereka. Tidak bisa direkonsiliasi, ini benar-benar tidak bisa direkonsiliasi. Terutama untuk Yuan King, dia telah memikirkan 100 reaksi berbeda yang mungkin diberikan Bai Ruoshan kepadanya, tetapi dia benar-benar tidak pernah memikirkan reaksi yang ini. Saudari junior Bai, apakah Yuan King ini melakukan kesalahan yang membuat saudari junior Bai tersinggung? Tidak mau mundur, Yuan King segera bertanya. Setelah Yuan King mengatakan kata-kata itu, Bai Ruoshan menghentikan langkahnya. Dia kemudian berbalik, dan dia pun mengucapkan kalimatnya dengan acuh tak acuh. Karena kamu sudah bertanya, aku akan memberimu jawabannya. Kamu harus ingat, kalian semua tidak boleh berbicara denganku di masa depan, karena aku tidak punya waktu untuk berbicara kepada sampah seperti kamu, ucap Bai Ruoshan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.